Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian, calon ASN P3K 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tips trik mendapat nilai tinggi di ujian P3K, khususnya di teknis SJT ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu. Semoga dengan share-share Bapak Ibu itu membagikan ilmu, ujiannya nanti dimudahkan dan diberikan nilai tertinggi di ujian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang sudah part 3. Bagi yang belum tonton part 1 dan 2, silahkan tonton mengenai tips trik nilai tinggi, meraih nilai tinggi dalam ujian P3K 2024 ini. Dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan ebook untuk belajar, dan insya Allah ebook ini digaransi ya bakal membantu mendongkrak nilai Ibu Bapak dalam ujian P3K nanti. Nah, seperti ini sampul ya dari ebook yang saya berikan ke Bapak Ibu guru nanti, misalnya jika memesan ya. Di ebook ini sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pelajari saja, maksimalkan saja belajar dari sekarang. Ini kurang lebih 300 halaman. Kalau ini dikuasai dengan baik, saya jamin nilai Bapak Ibu guru bakal tinggi nantinya. Kecuali kalau beli dan tidak dipelajari, itu sama dengan nol. Memang harus dipaksakan sedikit Bapak Ibu. Harus sedikit dipaksakan untuk belajar. Karena kita ini, penyakit kita guru Indonesia itu malas literasi. Sering menggembor-gemborkan literasi ke siswa, tapi kita sendiri malas untuk membaca ya. Seperti itu. Ini sudah ada, saya bagi per mapel ya. Kalau tahun lalu saya SJT umum ya, umum ke guru saja, itu alhamdulillah silahkan dilihat di komentar Bapak Ibu di tahun 2023 itu banyak membantu teman-teman lulus kemarin. Dan kali ini proyek saya agak berbeda sedikit ya, hanya sedikit saja. Ini saya persempit menjadi permapel, meskipun di dalam permapel itu saya kasih juga SJT umum untuk guru. Sekitar kurang lebih 200 soal SJT umum khusus untuk guru, dan kurang lebih 100 soal itu khusus permapel Bapak Ibu. Jadi tidak akan kemana-mana lagi. Nah, ini saya buat berdasarkan permempan terbaru 2024 ini. Kita simak bersama. Jadi saya tidak asal buat ya Bapak Ibu. Ada dasar saya untuk mengemas soal. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagai dimaksud pada diktum ke-15 meliputi. Jadi saya hanya garis bawahi yang untuk kompetensi teknis saja Bapak Ibu. Ya, ini saya jelaskan karena masih banyak yang bertanya, yang pesan. Beberapa Bapak Ibu guru yang pesan itu masih bertanya, kok ada PCK? PCK itu apa? Ya, tonton video saya di soal prediksi saya ya. Di video pertama saya buat untuk P3K tahun ini. Ini saya garis bawahi kompetensi teknis saja. Kenapa saya buat permapel? Mereka sampai bertanya kenapa permapel Pak? Ya, itu untuk jaga-jaga. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan. Nah, ini dia. Keterampilan, ini dia. Ini terkait semua dengan PCK ya. Dan sikap perilaku yang dapat diamati. Nah, ini dia SJT. Diukur dan dikembangkan yang spesifik. Nah, ini ada kata spesifik ya. Jadi bisa dikatakan dia nanti lebih spesifik dibanding prediksi dibanding soal P3K tahun 2023 yang lalu. Ya, seperti ini Bapak Ibu.
berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, tidak mungkin bidang teknis jabatan bahasa Inggris itu akan sama ujiannya dengan bidang teknis guru kelas. Ya, pasti berbeda Bapak Ibu. Nah, satu lagi saya ingin jawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang paling banyak masuk, yaitu mengenai soal ujiannya nanti. Ada matematika mendaftar di guru kelas, ada bahasa Inggris mendaftar di guru kelas. Itu nanti soalnya bukan bahasa Inggris, bukan matematika, tapi soal yang Bapak Ibu akan hadapi nanti, apapun latar belakang pendidikan Anda, itu akan diujikan sesuai formasi yang Bapak Ibu tembak, ya, seperti itu. Misalnya bahasa Inggris, dia alumni bahasa Inggris, ijazahnya bahasa Inggris, tapi dia tembak SD, nanti soalnya guru kelas SD, ya. Dia matematika tapi tembak guru kelas, nanti soalnya juga bakal jadi guru kelas SD juga, bukan lagi matematika. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu seputar pertanyaan Bapak Ibu guru terkait soal prediksi saya di tahun 2024 ini. Yang berminat silahkan chat saya di sini, di WA saya. Insya Allah akan fast respon Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita kemarin. Sudah di part 3 sekarang. Ini dia, sudah di nomor 6 ya. Kemarin sampai nomor 5 terakhir. Yang pertama, pahami tujuan SCT. Yang kedua adalah berfokus pada kesejahteraan siswa. Yang ketiga, utamakan pendekatan kolaboratif. Yang keempat, menghindari konflik langsung. Yang kelima adalah terapkan prinsip profesionalisme. Sedangkan sekarang kita masuk di prioritaskan keadilan dan kesetaraan Bapak Ibu. Nah, ini dia, dalam menghadapi situasi yang menyangkut siswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda, tunjukkan sikap yang mendukung kesetaraan dan adil. Jangan memilih jawaban yang menunjukkan diskriminasi atau memperlakukan siswa secara berbeda berdasarkan faktor non-akademik. Contoh, jika ada siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan, pastikan Anda memilih jawaban yang mendukung pemberian bantuan khusus sesuai kebutuhannya, tanpa mengabaikan tanggung jawab kepada siswa yang lain. Seperti itu. Terkait pembelajaran inklusif sepertinya ini. Baik, kita langsung lihat contoh soal yang terkait dengan ini. Nah, di kelas Anda terdapat siswa bernama Adi yang memiliki gangguan belajar. Saat diskusi kelas, teman-teman Adi sering merasa kesal karena Adi membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami dan menjawab pertanyaan. Sebagai guru, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk memastikan Adi tetap merasa diterima dan teman-temannya tidak merasa dirugikan? A. Mengadakan diskusi kelompok kecil yang melibatkan Adi agar ia mendapatkan perhatian lebih tanpa memengaruhi tempo kelas utama. B. Memberikan penjelasan kepada seluruh kelas tentang pentingnya menghormati dan mendukung teman dengan kebutuhan belajar khusus. C. Membiarkan situasi berjalan apa adanya karena Adi perlu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. D. Membiarkan tugas yang sama kepada semua siswa, tetapi memberikan waktu tambahan hanya kepada Adi untuk menyelesaikannya. E. Menyarankan Adi untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran agar tidak memperlambat diskusi kelas. Silahkan coba dijawab dulu Bapak Ibu. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 5-10 detik ya. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di pause videonya. Baik, kita lihat jawaban terbaik. Jawaban yang paling tepat adalah mengadakan diskusi kelompok kecil
yang melibatkan Adi agar ia mendapat perhatian lebih tanpa memengaruhi tempo kelas utama. Alasan pendekatan ini mengakomodasi kebutuhan khusus Adi tanpa mengganggu dinamika kelas utama. Hal ini juga mendukung kesetaraan karena Adi tetap diberi kesempatan belajar yang sama tanpa mengaruhi siswa lain secara negatif. Opsi B juga baik, tetapi A lebih efektif karena memberikan solusi praktis. Jadi SCT itu adalah solusi praktis yang bisa dilakukan pada saat itu ya. Seperti itu. Bahasa saya selama di SCT 2023 itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama yang harus kita ambil terhadap suatu masalah ya. Jadi yang benar adalah opsi A, jawaban terbaik. Jadi tidak ada jawaban benar salah, tapi ada jawaban terbaik dan terendah nilainya. Memberikan penjelasan, nah ini bagus juga, tapi tidak menyelesaikan masalah si Adi yang konteksnya dalam pembelajaran membutuhkan waktu lebih banyak. Membiarkan, sudah saya bilang, jangan pakai kata mengabaikan, membiarkan ya. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa tidak bisa ya. Ini jelas-jelas salah karena Adi ini merupakan siswa yang berkebutuhan khusus, tidak boleh disamakan. Kemudian menyarankan Adi untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran agar tidak memperlambat diskusi kelas. Nah ini ini sama dengan membeda-bedakan siswa ya. Keluar dari konteks tadi yang nomor 6 itu, tidak boleh membeda-bedakan siswa. Baik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sekolah Anda terdapat siswa yang berasal dari komunitas minoritas ya. Mereka sering merasa kurang percaya diri dalam berpartisipasi di kelas. Apa langkah paling efektif yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka? A. Membuat aktivitas kelas yang mendorong semua siswa untuk berbicara tanpa memprioritaskan kelompok tertentu. B. Memberikan penghargaan khusus kepada siswa dari komunitas minoritas untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. C. Memastikan bahwa siswa dari komunitas minoritas mendapatkan kesempatan lebih sering untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. D. Menyediakan lingkungan yang mendukung dan inklusif melalui aktivitas yang mendorong interaksi antar siswa. Dan E. Meminta siswa dari komunitas mayoritas untuk lebih sering mendampingi siswa dari komunitas minoritas dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Baik, jadi jawaban yang tepat ada di opsi D ya. Paling bagus ya, yang terbaik. Menyediakan lingkungan yang mendukung dan inklusif melalui aktivitas mendorong interaksi antara siswa ya. Nah, ini bisa diraih dengan melakukan pembelajaran kelompok atau kolaboratif. Menciptakan lingkungan yang inklusif adalah kunci untuk membangun kepercayaan diri siswa tanpa membuat mereka merasa berbeda. Pendekatan ini juga tidak menimbulkan perlakuan istimewa yang bisa membuat mereka merasa kurang nyaman. Kita lihat berarti terbaik itu adalah menyediakan lingkungan yang mendukung dan inklusif ya. Kalau opsi A, kita lihat satu-satu opsinya ya. Membuat aktivitas kelas yang mendorong semua siswa untuk berbicara tanpa memprioritaskan kelompok tertentu, ini kurang efektif karena di sini di soal ini jadi kita harus pahami apa yang terjadi di kasusnya baru kita kasih solusi ya. Sama dengan di part 1 kemarin, harus dipahami dulu masalahnya ya.
Nah, dia ini sering merasa kurang percaya diri ya, berpartisipasi di dalam kelas. Kurang efektif ya, bagus tapi kurang efektif. Memberikan penghargaan khusus kepada siswa dan dari komunitas minoritas untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini juga bagus, saya kasih nilai ya 4 atau 3 ya. Ini memberikan penghargaan khusus biar mereka lebih termotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tapi apakah dampaknya akan bagus terhadap seluruh kelas ya? Opsi C memastikan bahwa siswa dari komunitas minoritas menempatkan kesempatan lebih sering untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Nah, ini bagus juga. Nah, ini yang 4 kalau saya, Bapak Ibu. Ini 3, kemudian ini 2. Meminta siswa dari komunitas mayoritas untuk lebih mendampingi siswa dari komunitas minoritas dalam kegiatan belajar. Oh, tidak ya. Ternyata ini lebih bagus lagi. Ya. Ini hampir mirip dengan ini. Meminta siswa mendampingi dari komunitas minoritas dalam kegiatan belajar. Hampir mirip ya. Jadi ini 5. Saya kasih ini 3. Ini 2. Dan ini 1. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran kelompok, beberapa siswa dengan kemampuan akademik lebih tinggi selalu menguasai diskusi, sehingga siswa dengan kemampuan lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Bagaimana Anda memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang adil dalam pembelajaran? Nah, ini terkait lagi dengan kesenjangan ya, kemampuan siswa. Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi juga. Memberikan aturan waktu berbicara kepada setiap anggota kelompok agar semua siswa memiliki kesempatan berkontribusi. B. Membagi siswa berdasarkan kemampuan akademik agar siswa dengan kemampuan serupa bekerja sama. C. Membimbing siswa dengan kemampuan lebih rendah secara individual di luar jam pelajaran. D. Menyusun ulang kelompok dengan menyeimbangkan kemampuan siswa di setiap kelompok. Dan E. Membiarkan siswa bekerja sesuai dinamika mereka tanpa campur tangan agar mereka belajar menyesuaikan diri. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Memberikan aturan waktu berbicara kepada setiap anggota kelompok agar semua siswa memiliki kesempatan berkontribusi. Alasannya, pendekatan ini memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan berkontribusi dalam diskusi kelompok. Hal ini mempromosikan kesetaraan tanpa mengubah dinamika kelompok secara drastis ya. Jadi opsi A adalah opsi yang terbaik dengan memberi aturan berbicara kepada setiap anggota kelompok agar semua siswa memiliki kesempatan berkontribusi. Kalau opsi B, membagi siswa berdasarkan kemampuan akademik agar siswa dengan kemampuan serupa bekerja sama, ini sangat tidak disarankan ya. Di PCK kemarin, di ujian PPG itu dia disarankan untuk heterogen ya, yang berbeda, kemampuan berbeda. Membimbing siswa dengan kemampuan lebih rendah secara individual di luar jam pelajaran. Ini bagus juga, tapi ini membutuhkan energi lebih banyak ya. Menyusun ulang kelompok dengan menyeimbangkan kemampuan siswa di setiap kelompok. Nah, ini bagus juga. Saya kasih 3 lah ya. Membiarkan. Nah, ini yang paling rendah, yang ada kata membiarkan ya.
Oke, saya kasih ini 2. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini dia tips trik selanjutnya ya. Yang ketujuh adalah menggunakan pendekatan preventif ya. Dalam soal-soal SCT, kadang ditanyakan bagaimana Anda merespons situasi yang bermasalah di dalam kelas. Pilihan jawaban yang mencerminkan bahwa Anda mencegah masalah sebelum terjadi, misalnya dengan menciptakan suasana kelas yang positif dan menerapkan aturan kelas yang jelas. Nah, ini salah satu tindakan preventif ya. Pilih jawaban yang mencerminkan bahwa Anda mencegah. Ya, lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah. Contoh, jika siswa sering berisik, daripada menghukum mereka setelah gangguan terjadi, pilih strategi seperti membuat kontra kelas, memberi penguatan positif kepada siswa yang berperilaku baik. Kita lihat soalnya, tapi sebelum itu subscribe dulu Bapak Ibu dan share ke sosial media Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh soal yang berkaitan dengan tindakan preventif ya. Seorang guru kelas 4 menyadari bahwa suasana kelas sering gaduh, terutama saat pergantian kegiatan belajar. Guru ingin mencegah hal ini agar tidak memengaruhi konsentrasi siswa. Apakah langkah yang sebaiknya dilakukan guru? A. Memberikan teguran keras kepada siswa yang membuat gaduh di kelas. B. Menyusun aturan kelas bersama siswa tentang tata tertib saat pergantian kegiatan. C. Memberikan hukuman kepada siswa yang membuat gaduh agar lebih disiplin. D. Membiarkan siswa gaduh karena mereka akan tenang sendiri setelah beberapa waktu. E. Mengganti pelajaran yang sedang berlangsung dengan aktivitas bebas. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengunci, bisa menerka-nerka jawaban yang terbaik yang ada di sini Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah menyusun aturan kelas bersama siswa tentang tata tertib saat pergantian kegiatan. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Menyusun aturan kelas bersama siswa adalah cara efektif untuk mengelola perilaku dan memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa terhadap aturan yang mereka buat. Dengan bersama-sama dengan siswa membuat aturan, itu juga terkesan tidak otoriter. Selain terkesan tidak otoriter, mereka punya rasa tanggung jawab terhadap aturan yang telah dibuat bersama dan disepakati bersama. Kita lihat. Memberikan teguran keras, ini saya kasih nilai 4 ya. Kemudian memberikan hukuman kepada siswa yang membuat gaduh agar lebih disiplin, ini saya kasih nilai 3. Maaf, ini nilai 3 ya. Ini memberikan hukuman saya kasih nilai 2. Kemudian ini saya kasih nilai 1. Jadi membiarkan, mengabaikan, jangan sama sekali. Ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Memberikan hukuman itu juga dilarang keras Bapak Ibu, makanya saya kasih 2 di sini. Jadi hindari pemberian hukuman kepada siswa. Baik, kalau yang ketiga ini, yang saya kasih poin 3 ini mengganti pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini dia membebaskan siswa ya, nanti tujuan pembelajaran bakal tidak tercapai. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Nia adalah seorang guru kelas 6 yang baru saja mulai mengajar di tahun ajaran baru. Ia mengamati bahwa beberapa siswa sering kehilangan konsentrasi selama pembelajaran, terutama ketika pembahasan materi cukup panjang. Beberapa siswa juga mulai berbicara sendiri
atau menggambar di buku catatan. Ibu Nia merasa hal ini perlu dicegah agar tidak menjadi kebiasaan yang mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Untuk mencegah kehilangan fokus tersebut, Ibu Nia merancang rencana tindakan yang akan ia terapkan pada minggu berikutnya. Manakah pendekatan berikut yang paling tepat dilakukan oleh Ibu Nia? A. Membuat aturan kelas yang baru yang melarang siswa melakukan hal lain selain memperhatikan guru. B. Memulai setiap pembelajaran dengan ice breaking dan menyelingi materi dengan aktivitas interaktif seperti kuis atau diskusi kelompok kecil. C. Memberikan sanksi berupa pengurangan poin perilaku kepada siswa yang tidak memperhatikan. D. Meminta siswa untuk diam dan memperhatikan sampai pembelajaran selesai tanpa memberikan aktivitas tambahan. Dan E. Membiarkan siswa yang kehilangan fokus selama tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Memulai setiap pembelajaran dengan ice breaking dan menyelingi materi dengan aktivitas interaktif seperti kuis dan diskusi kelompok kecil. Nah, soal-soal yang saya berikan ini adalah PCK rasa SJT ya. Seperti prediksi saya nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Pendekatan preventif melibatkan pencegahan masalah sebelum terjadi. Dengan memulai pembelajaran secara menarik dan melibatkan siswa melalui aktivitas interaktif, guru dapat menjaga perhatian siswa dan mencegah mereka kehilangan fokus ya. Dengan ice breaking ini sangat ampuh untuk menghilangkan kantuk ya. Kemudian diselingi dengan materi dengan aktivitas interaktif, misalnya penggunaan PowerPoint yang menarik ya. Kalau cuma ceramah panjang kali lebar itu insya Allah bakal ngantuk siswanya dan bakal berbicara sendiri. Seperti itu. Kuis juga sangat bagus. Itu bisa dirasakan Bapak Ibu saat mengajar jika menggunakan kuis atau diskusi kelompok kecil. Cuman kalau diskusi kelompok harus benar-benar didampingi ya. Kalau tidak didampingi biasanya siswa cenderung aktif hanya 1-2 orang saja. Kita lanjut ke contoh soal berikut terkait tindakan preventif. Bu Rini adalah seorang guru PAUD yang baru menyadari bahwa beberapa anak didiknya sering menangis atau merasa cemas saat datang ke sekolah. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman. Bu Rini ingin mencegah kecemasan ini agar anak-anak merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rini untuk mengatasi masalah tersebut? A. Meminta orang tua untuk tetap berada di kelas selama beberapa minggu pertama agar anak merasa tenang. B. Menciptakan rutinitas yang konsisten di awal dan di akhir hari, seperti menyambut anak dengan senyuman dan kegiatan menyenangkan seperti bernyanyi bersama. C. Memberikan teguran kepada anak yang menangis untuk segera mengikuti kegiatan kelas. D. Memindahkan anak yang cemas ke ruang berbeda agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa lain. Dan E. Menunggu sampai anak-anak menyesuaikan diri tanpa melakukan perubahan dalam pembelajaran. Sambil Bapak Ibu Guru jawab, bagi yang ingin memesan soalnya silahkan chat saya. Nomor WhatsApp saya ada di video, itu 755 akhirannya. Dan saya simpan juga di kolom deskripsi serta kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu
ambil nomor saya kemudian chat ya. Baik, kita lihat jawaban yang terbaik adalah opsi B, menciptakan rutinitas yang konsisten di awal dan akhir hari, seperti menyambut anak dengan senyuman dan kegiatan menyenangkan seperti bernyanyi bersama. Pendekatan preventif berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung sebelum masalah menjadi serius, dengan membangun rutinitas yang konsisten dan menyenangkan. Guru dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan nyaman di sekolah. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berada di tips trik yang ke-8. Tadi preventif, yang ke-7, yang ke-6 itu terkait kesetaraan siswa di dalam kelas ya, atau di sekolah. Nah, ini yang ke-8 adalah jangan ragu untuk meminta bantuan. Jika ada soal yang melibatkan situasi di mana Anda merasa tidak memiliki kapasitas untuk menanganinya sendiri, pilih tindakan yang meminta bantuan dari otoritas yang lebih tinggi, seperti kepala sekolah atau konselor. Ini menunjukkan bahwa Anda tahu batas kemampuan Anda dan menghargai keahlian orang lain. Contoh, dalam menghadapi masalah serius seperti kekerasan antara siswa, melibatkan konselor atau kepala sekolah bisa menjadi langkah yang lebih bijaksana daripada menangani sendiri. Kita lihat contoh soal SJT yang berkaitan dengan jangan malu atau jangan ragu untuk meminta bantuan ke atasan atau ke konselor ya. Anda adalah seorang guru kelas 3 SD, Anda merasa kesulitan menangani siswa dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Sementara Anda juga harus mengelola seluruh kelas. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan kebutuhan siswa tersebut agar fokus pada siswa lainnya. B. Meminta bantuan kepada guru pendamping khusus GPK atau tenaga ahli untuk membantu memberikan perhatian kepada siswa tersebut. C. Menyerahkan siswa tersebut kepada wali kelas lain yang dianggap lebih berpengalaman. D. Membiarkan siswa tersebut belajar sendiri sambil tetap fokus kepada kelas yang lain. E. Menunda pembelajaran siswa tersebut hingga Anda memiliki waktu luang. Silahkan dijawab. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita lihat jawaban terbaik adalah opsi B ya. Meminta bantuan kepada guru pendamping khusus atau GPK atau tenaga ahli ya, untuk membantu memberikan perhatian kepada siswa tersebut. Ini bisa jadi dia di sini adalah konselor ya, atau guru BK. Pembahasan dalam episode ini meminta bantuan kepada GPK atau tenaga ahli merupakan langkah yang tepat agar kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dapat terpenuhi tanpa mengorbankan pembelajaran siswa lainnya. Kita lihat opsi-opsinya. Mengabaikan, nah saya sudah bilang jangan pernah langsung saja di-cut, jangan buang waktu Bapak Ibu. Untuk opsi B, ini sudah kita anggap jawaban yang terbaik. Kemudian opsi C, menyerahkan siswa tersebut kepada wali kelas lain yang dianggap lebih berpengalaman. Nah ini tidak menyelesaikan masalah, malah menghindari masalah ya. Saya kasih nilai 2 untuk ini. Ini 1. Kemudian membiarkan siswa tersebut belajar sendiri sambil tetap fokus kepada kelas yang lain. Nah, ini juga pembiaran ya. Ini saya kasih nilai rendah juga. Ini gampang ya. Semua rendah selain opsi yang B ini. Jadi semua hanya bisa sampai di 3 paling tinggi ya. Ini menunda pembelajaran siswa tersebut hingga Anda memiliki waktu luang. Kalau seperti ini agak mudah untuk menjawab Bapak Ibu. Menunda kapan kira-kira?
kalau terus ditunda ya. Kapan Anda bisa punya waktu luang? Seperti itu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Kita lanjut ke contoh soal terkait meminta bantuan rekan sejawat, bisa juga atasan kita atau konselor ya. Anda ditunjuk sebagai ketua panitia kegiatan sekolah yang melibatkan banyak guru dan siswa. Anda merasa kesulitan mengatur semua tugas karena jadwal Anda sudah sangat padat. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengerjakan semua tugas sendiri agar lebih cepat selesai. B. Menunda pekerjaan lain di luar kegiatan kepanitia hingga kegiatan selesai. C. Meminta bantuan kepada rekan panitia untuk mendistribusikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. D. Mengalihkan tanggung jawab Anda sebagai ketua panitia kepada orang lain. Dan E. Membiarkan tugas yang belum selesai sambil fokus pada tugas pribadi terlebih dahulu. Ya, silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Meminta bantuan kepada rekan panitia untuk mendistribusikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai ketua panitia, Anda harus mengelola tugas dengan efektif. Ya, meminta bantuan dan mendistribusikan tugas kepada rekan panitia merupakan langkah yang bijak untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien tanpa membebani diri sendiri. Dan ini juga bisa mengarah ke kolaboratif Bapak Ibu ya. Kolaboratif itu dalam SJT sangat dianjurkan untuk dipilih, bekerja sama dengan orang lain, membuat siswa bekerja sama dalam satu kelompok itu sangat dianjurkan ya. Nah, untuk kita lihat opsi-opsinya mengerjakan semua. Nah, ini kurang logis ya. Tidak mungkin kita hanya sendiri bisa lebih cepat selesai dibanding dikerja secara bersama atau dengan berkelompok. Menunda ini kurang bagus. Ini ada kata menunda itu dianggap negatif ya. Menunda pekerjaan lain di luar kegiatan panitia hingga kegiatan selesai. Ini saya kasih nilai 4. Mengalihkan tanggung jawab. Nah, ini lari dari kenyataan. Saya kasih 3. Membiarkan ini saya anggap kurang bagus ya. Nah, ini membiarkan, mengabaikan ya. Saya kasih nilai 1 saja ya. 1, 3. Ini 2 ya. Ini kurang logis, kurang ilmiah. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga 1 sampai 8 ini bisa mendongkrak nanti. Saya yakin kalau Bapak Ibu ulang-ulang video saya, kemudian pelajari e-book yang sudah Bapak Ibu pesan, insya Allah nilai tinggi di tangan Bapak Ibu. Yang jelas maksimalkan ya, mulai dari sekarang. Jangan memesan soal pada saat besok ujian, itu akan sia-sia. Itu membuang-buang uang Bapak Ibu guru. Itu saja dulu. Silakan chat jika ingin memesan soal. Insya Allah kita lanjut di part 4 nanti. Tips trik 9 hingga 11. Itu terakhir ya untuk tips trik yang 11 ini. Dan jangan lupa juga tips trik di 2023 dipakai juga, itu sangat mudah, sangat singkat, ringkas dan ampuh juga Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.